Belum resmi masa kampanye Pilpres 2024 dimulai, gaduh antar kubu pendukung Capres sudah terasa memanas. Sejumlah isu panas seperti dugaan kecurangan pemilu hingga saling tuding melakukan penjegalan terus dihembuskan para elit politik ke ruang publik. Salah satu pihak yang lantang mengungkap kubunya mendapat tekanan adalah Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, menjelaskan bahwa pihaknya kerap mendapat intimidasi. Tak hanya kepada sejumlah elit partainya, tekanan juga terjadi saat sejumlah wilayah melakukan pencopotan baliho Ganjar Mahfud. Tak hanya dirasakan kubu Ganjar Mahfud, Hasto mengklaim tekanan tersebut juga dirasakan kubu Anies Muhaimin. Hal tersebutlah yang membuat pihaknya membangun komunikasi dengan Timnas Amin. Lantas benarkah TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin telah melakukan komunikasi terkait tekanan jelang kampanye Pilpres? Tim TV One mengabarkan. Ya, apakah memang sebenarnya benar ada tekanan yang dirasakan oleh PDIP sehingga ini menjadi pintu untuk komunikasi dengan kubu Amin? Karena dari sisi kubu Amin beberapa kali menyatakan tidak ada komunikasi kok. Ini tekanan atau memang perasaan dari PDIP saja? Atau ingin mencari teman? Atau ingin mencari teman. Untuk menjadikan tekanan ini semakin luar biasa. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Bang Effendi Ghazali, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Sehat ya, Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke. Habis kembali dari Malang. Oh, dari Malang. Juga adalah Kiai Kampung. Kiai kamu. Masya Allah. Viral juga itu ya. Ada beritanya kemarin. Viral pokoknya. Oke, selain Bang Ege, kita juga kehadiran dua narasumber lainnya via Zoom. Sudah ada Bang Maman Imanul Haq, politisi PKB, dan juga Mas Guntur Romli, politisi PDIP. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Saya mau ke Mas Guntur Romli dulu deh. Ini sudah santer diperbincangkan mengenai pernyataan Sekjen PDIP yang mengatakan bahwa ada tekanan, ada intimidasi. Sehingga ini juga membuka komunikasi dengan tim kubu Amin. Apakah memang benar? Nanti kita juga akan cross-check juga ke Mas Maman soalnya. Silakan. Mas Guntur. Mas Guntur. Ya, memang apa yang disampaikan oleh Mas Hasto itu demikian ya, bahwa memang kami mengalami tekanan-tekanan, intimidasi dan provokasi ya. Misalnya dari pencabutan baliho, kemudian juga kedatangan aparat kepolisian ke beberapa kantor PDI Perjuangan. Kemudian juga ini yang terbaru nih Mbak, kantor PDI Perjuangan DPP di Jakarta itu di belakangnya sudah dibangun posko Prabowo Gibran yang nempel. Ini bentuk lain juga dari menurut saya provokasi ya. Tiba-tiba kok ada posko yang nempel dengan DPP PDI Perjuangan, kemudian kita lihat juga cek-cek ini kok nggak ada aktivitas. Ini apa yang mau pesan yang mau disampaikan gitu kan. Kemudian juga ya kalau kita tahu di sebelah Mas Anies dengan Gus Muhaimin kan baru ada penundaan atau disebut dengan penjegalan ketika Mas Anies mau bicara di UGM. Nah, ini kan bentuk-bentuk intervensi, intimidasi, ya provokasi ya, yang bisa jadi ya dilakukan oleh oknum. Apakah ini terorganisir atau sistematis? Tapi kita melakukan protes ya untuk tindakan-tindakan seperti ini. Kemudian ya bentuk-bentuk lain lagi, kecurangan, dugaan kecurangan yang dipertontonkan secara luar biasa. Misalnya mobilisasi aparatur negara kemarin ya dengan nama Desa Bersatu ya, kemudian tapi sayangnya kan Bawaslu ini kan melihat itu bukan kalau saya baca di berita belum menemukan ada bentuk pelanggaran, padahal di situ ada ID card-nya, ada fotonya Prabowo Gibran, kemudian juga pernyataan dari koordinatornya juga dukungan terhadap Prabowo Gibran, kemudian juga simbol-simbol yang dipakai, baju yang dipakai. Jadi ini semacam dugaan-dugaan pelanggaran, intimidasi, provokasi yang seperti ada sistematisasi, kemudian ada backup ya,
Dan ini yang menjadi keprihatinan kita, Nah, ini padahal menarik. kita mau sama-sama Mas Guntur. ingin pemilu yang jurdil, yang luber, tapi inilah fakta-fakta yang ada di lapangan. Demikian. Ya, Mas Guntur, artinya begini, kalau bicara soal di listing 1, 2, 3, Mas Guntur tuh sudah lebih dari cukup tuh tadi tuh mengatakan itu, dan mungkin potensi-potensi lainnya masih banyak. Pertanyaannya, dengan sekian banyak ini, apakah tidak cukup itu dijadikan sebagai Bukti. ya, atau bukti lah begitu, sampai harus menggunakan diksi berkomunikasi menggandeng yang notabene itu dibantah begitu loh Mas Guntur. Oleh tim Anies. Apa ini cari-cari backup aja biar ini kelihatan semakin besar begitu, semakin serius begitu? Nah, kebetulan yang membantah itu bukan orang yang dikontak oleh tim kami. Itulah. Kalau komunikasi antara dengan tim Amin, antara Mas Ahmad boleh kami Basara dapat dengan infonya, siapa yang dikontak? dengan Bapak Sudirman Said, ya? Oh, Sudirman Said. Sudirman Said ya. Jadi Sudirman Said dikontak itu oleh sudah Mas Hasto. kontak. Ya karena ini kan bukan bagian dari untuk cari teman atau apapun, tapi kan kita ingin sama-sama memastikan bahwa pemilu pada 2024 ini kan harus transparan, harus adil, harus bebas dari pelanggaran. Maka komunikasi dengan semua pihak juga dilakukan. Itu, Mas. Oke, jadi maksud dan tujuan mengontak Sudirman ini apa? Ajakan untuk apa nih? Ajakan kah atau apa? Ya kita sama-sama ingin memastikan bahwa pemilu ini harus menghasilkan produk ya yang berkualitas, harus punya integritas, pemilunya harus bebas, harus terbuka, harus bisa dilihat oleh semua masyarakat, tidak boleh ada kecurangan. Oke. Kita ingin memastikan hal itu, Mas. Baik. Oke. Baik, berarti bukan cari teman yang selama ini diduga-duga gitu ya. Kita coba mau ke Mas Maman. Mas Maman tadi dikatakan bahwa memang sudah ada kontak juga dengan Pak Sudirman Said terkait hal ini. Berarti kalau dari PKB sendiri meresponnya bagaimana? Ini nampaknya nggak salah juga pernyataan Sekjen PDIP menyatakan bahwa memang sudah ada komunikasi dengan kubu Amin. Iya, secara resmi belum ada komunikasi resmi ya dengan kubunya Amin. Tetapi komunikasi-komunikasi personal mungkin sudah dilakukan dan ini menjadi semacam kesadaran bersama. Kita ingin pemilu 2024 ini betul-betul menghasilkan sebuah produk yang betul-betul punya integritas, jurdil dan lain sebagainya. Maka kami pun sebenarnya menggarisbawahi bahwa seluruh aparat harus netral. Jadi kami, tim Amin, bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak netral, bahkan bukan hanya dari pihak yang dituduh oleh PDIP, bahkan oleh oknum PDIP sendiri, seperti kasus di Bupati Majalengka kemarin, yang akhirnya dapat respon dari Bawaslu. Nah, Amin punya prinsip bahwa apa yang disuarakan oleh teman-teman di PDIP memang harus disuarakan juga oleh kami, tapi bersifat menyeluruh. Bahwa tidak boleh ada pengerahan aparat atau aparat negara yang cawe-cawe mengganggu proses kontestasi pemilu ini. Nah, yang kedua, kami melihat bahwa sesungguhnya ini menjadi tanggung jawab bersama ketika para akademisi, budayawan, LSM sudah bersuara bahwa ada upaya yang akan merusak demokrasi, ada upaya yang telah mencederai konstitusi, ada juga upaya untuk menggolkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak jurdil. Maka kami dari pihak Amin sudah membunyikan kentongan akan melawan seluruh kecurangan, melarang seluruh ancaman, melawan seluruh fitnah dan lain sebagainya. Tapi mekanisme yang kami pakai adalah mekanisme yang formal. Misalnya ketika Mas Anies ditolak untuk memberikan orasi di Gedung Indonesia Menggugat di Bandung, maka kita langsung melakukan protes kepada B.I. Mahmudin sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat. Dan akhirnya kita menyampaikan surat itu ke Ombudsman dan kita menunggu keputusannya. Ini akan kami lakukan ketika Mas Anies kemarin di UGM, lalu ketika Gus Muhaimin sebelum penetapan sempat ditolak oleh salah satu oknum bupati ketika membuka musabaqah JKH dan lain sebagainya. Kami merasakan tekanan itu 2 kali lebih berat dari tekanan yang didapatkan PDIP. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita ingin menghasilkan produk demokrasi yang berkualitas atau memakai cara-cara kekuasaan dengan menghalalkan segala cara? Maka kami ingin mengatakan, ayo dengan siapapun kita akan kerjasama melawan kecurangan, melawan proses-proses yang akan mengganggu demokrasi dan juga konstitusi.
Baik. Artinya Kang, kalau misalnya komunikasi atau ajakan untuk menggandeng sama-sama menangkal begitu ya segala bentuk kecurangan, tapi kalau misalnya kejadian di Majalengka itu ternyata dilakukan sendiri oleh oknum yang memang berasal dari yang mengajak itu, ya tentu komunikasi ini tidak akan terjadi atau tidak lancar dong jadinya, begitu Kang? Enggak, politik itu adalah seni berkomunikasi. Justru kita sangat menghargai teman-teman PDIP bahwa kesadaran itu harus muncul sekaligus juga ke dalam internal. Jangan menggunakan gubernur, bupati, atau perangkat apapun untuk menekan salah satu paslon. Dan saya rasa kita akan membantu bukan hanya komunikasi antara TKN dengan Timnas, tetapi juga kita hari ini mendengarkan suara keprihatinan dari budayawan sekelas Gunawan Muhammad, dari akademisi seperti Ikran Nusabakti, dari LSM seperti kita dengarkan dari mana-mana bahwa ini ada politik oligarki, ini ada orang yang ingin mencapai kekuasaan dengan cara-cara yang tidak fair. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan bagi kita. Tentu komunikasi tim-tim dari TKN bukan hanya untuk Amin, tetapi untuk semua. Dan itu bukan hanya untuk kepada orang lain, tapi juga ke internal masing-masing. Kita tidak mungkin melakukan upaya mengerahkan kekuasaan kita hanya untuk mencapai kekuasaan yang tidak sah, tidak jujur, tidak fair seperti itu. Kang. Oke, nanti kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan ke Bang Ege melihat nampaknya dari sisi TPN dan juga Timnas ini tidak memungkiri dirasakan tekanan dan juga tidak memungkiri ternyata sudah ada komunikasi antara keduanya. Nanti deh Bang Ege seperti apa kita sambung lagi ya Bang ya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Ege mendengar pernyataan dari Mas Guntur dan juga Kang Maman begitu ya. Nampaknya juga tidak menutup kemungkinan ada komunikasi ternyata di belakang itu terkait adanya intimidasi dan juga tekanan. Tapi kalau kita melihat dari komentar-komentar kubu Amin lainnya begitu ya, dari Pak Ahmad Ali yang mengatakan jangan menyeret Amin ke drama politik dan yang lain-lain ini nampaknya juga nggak mau ikut ke dalam situ tuh Bang. Kalau Abang melihatnya gimana? Ya, salam dulu buat Guntur. Dan salam buat Yai Maman ini ya. Teman baik yang ditinggalkan oleh idolanya. Bukan dia yang ninggalin idolanya ya. Yai Maman, salam. Nah, saya mau bilang begini, ketika kedua orang ini tadi bercerita, saya membayangkan peristiwa sebelum 16 Oktober gitu. Kan 16 Oktober ada keputusan penting yang mengubah segalanya. Yang berakhir pada atau dilanjutkan pada 19-25 Oktober pendaftaran ke KPU. Sebelum 16 Oktober kan ceritanya lain itu. Ya kan? Siapa yang merasa ditekan, siapa yang kelihatannya akan menekan kan beda itu gitu. Nah, kemudian sesudah 19 sampai 25 menjadi lain lagi. Nah, maksud saya begini, di tempat yang sama kita sering dengar begini nih, pernah ya setidaknya kalian nggak merasakan sih betapa dulu ditekan pada dua pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019. Tidak berarti dengan demikian Anda boleh menekan sekarang, gitu ya. Atau sebaliknya, kalau Anda memang pernah menekan, ya tentu Anda boleh meneriakkan pada saat ini. Nah, untuk itulah dibentuk semacam komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini betul sekali tadi Yai Maman mengatakan bahwa politik adalah seni berkomunikasi. Tapi tentu ada paling tidak 3 hal yang mewarnainya. Satu, kan ini 3 pasangan ini dan koalisinya kan tetap bersaing kan. Nanti kalaupun masuk ke putaran kedua baru jadi kawan kan, gitu. Kan maksud saya salah satu harus ditinggal ini gitu kan. Iya, pasti. Dan hanya 2 paslon harus mencari. Walaupun kita sama-sama misalnya lah dalam tanda petik sesudah tanggal 16 Oktober itu jadi berhadapan dengan pasangan yang dianggap dekat dengan kekuasaan gitu ya, sampai ada politik dinasti dan lain-lain sebagainya, itu kan tidak berarti kita harus selalu bersama-sama. Salah satu dari kita nanti tinggal di putaran pertama dan tidak lanjut ke putaran kedua. Lalu dalam konteks yang lebih kecil di beberapa daerah kita juga saling berhadapan kan? Ya, antara caleg misalnya atau nah, kemudian yang ketiga sangat menarik tadi bahwa komunikasi ini kan baru dimulai. Mungkin antara Mas Hasto dengan Sudirman Said.
Sementara posisi misalnya Bapak Ahmad Ali lain lagi, betul ya? Anies Baswedan dan Caimin pun juga berkomentar. Ya berkomentar, Taslim juga ya, sekjen dari Nasdem juga berkomentar. Jadi memang tahap komunikasi ini masih sedang dijalankan. Baru per orang ya? Ya, nah karena itu saya selalu membayangkan yang paling bagus di basis itu, kalau akademisi kan selalu mengatakan sistemnya lebih dulu, yaitu kalau tidak ada presidensial threshold kan semuanya mungkin lebih smooth. Yang kedua, kita baru boleh masang-masang baliho, baru boleh datang-datang ini sesudah masa kampanye aja 28 November nanti. Tapi katakanlah ini semua sudah terjadi, maka poin-poin pentingnya saya setuju sekali tadi, di atas itu semua harusnya budayawan, akademisi, ya juga apa teman-teman civil society seperti kata Kang Maman tadi, itu yang di garis depan. Karena apa? Memang kita melihat selama ini, mohon maaf ini kalau lagi nonton, Bawaslu dan Gakumdu itu relatif lemah. Teman saya itu ya, Fahrizal namanya, ahli hukum itu mengumpulkan ternyata di 5 tahun lalu itu cuma ada 348 kasus yang ditindaklanjuti di 150 pengadilan negeri. Di tahun 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, Ya, 2019 ya? Ya, jadi itu di 150 pengadilan negeri dan 48 pengadilan tinggi. Kasusnya cuma 348 Jadi angkanya dan tidak cuma banyak, ya? 15 pada tahap pencalonan ini gitu, kurang lebih ya. Jadi itu memang lemah sekali. Jadi pokok kita pada pagi ini kan dua. Satu, teman-teman budayawan, ilmuwan, kemudian juga akademisi civil itu society. memang harus berada di garis depan. Kemudian kalau mau ngajak usul saya, Nah, ini nih. Yai Maman dan kemudian juga Mas Guntur. di samping lebih mantap di antara bersama-sama ya. Ya. Ajak juga Siapa? Prabowo Gibran atau Oh. TKN itu gitu. Setidaknya Jadi semua paslon gitu ya? Iya, setidaknya Itu ideal, Bang, menurut Iya, Anda? Ideal untuk menciptakan situasi kondusif tanpa ada pelanggaran, kecurangan dan lain-lain. begini, setidaknya ajak dulu. Setidaknya ajak dulu. Perkara nanti nggak bisa Begini, jalan Bang. bareng, setidaknya sudah pernah Mungkin ajak dulu ya. mungkin belum diajak, Bang Egy. Ya. Mungkin belum diajak. Tapi mungkin ini juga semangatnya mungkin bukan, sebenarnya arahnya bukan ke sana. Tadi Bang Egy kan sudah kasih spill sedikit tuh. Iya. Ini kan berpotensi 2 putaran, Bang. Iya. Apakah ini membangun komunikasi juga begitu loh? Oh, itu bisa. Itu Untuk kan bersama di putaran itu apa ya, kedua. kalau mengerjakan sesuai itu adalah bonus tambahan nantinya gitu. Kalau sudah terbiasa pada jelang putaran pertama ini, nanti biasanya di putaran kedua hatinya itu kalau berpindah ke yang sudah biasa sebelumnya gitu. Tapi poin saya Tapi sebetulnya kan itu kan harus iya, firm ya. itu prosesnya Firm gitu. panjang dan lebih daripada itu, alangkah baiknya dari awal ajak juga pasangan Prabowo Gibran dan TKN-nya, karena setidaknya ada 2 pertimbangan. Pertimbangan A-nya itu kan ini juga banyak juga orang baik di situ. Baik. Iya ya, artinya yang tidak serta-merta langsung mau ingin mengatakan oh mentang-mentang kita didukung oleh dalam tanda petik yang sedang berkuasa pada saat ini, maka kita bisa segala sesuatunya. Banyak orang baik. Bang B, Ege. yang B adalah setidaknya dari awal kita sampaikan bahwa ini upaya bersama, bahwa nanti di kenyataannya itu soal gandeng-menggandeng ini ternyata sudah ada yang dapat ya. Apa tuh? Ya itu kantor sudah digandeng itu. Sudah berdekatan tadi dinyatakan Mas. Kata Mas Guntur tadi. Mas Guntur, coba kita ke Mas Guntur ya Sudah Bang ada Ege. bonus kantor digandeng itu kelihatannya. Mas Guntur, tadi Bang Ege menyatakan kenapa nggak hanya berdua, kenapa nggak bertiga paslon sekalian juga untuk Diajak gitu. diajak Pada gitu. awalnya Mas Guntur setidaknya. Gimana Mas Guntur? Ya, pertama persoalan pemilu yang adil ini kan bukan hanya persoalan Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin ya. Dan keprihatinan itu kan sudah dimunculkan oleh seperti dikatakan tadi kelompok-kelompok sipil ya, para budayawan, guru bangsa. Ini juga terakhir saya baca nih siaran persnya dari Setara Institute yang juga mengomentari soal survei-survei yang tampak ingin membentuk suatu opini dengan menghilangkan substansi demokrasi, bahwa ada pelanggaran di situ, ada manipulasi keputusan MK di situ. Nah, masalahnya kenapa kami tidak mengajak misalnya atau membuka komunikasi dengan pihak Prabowo Gibran? Mereka kok merasa nggak bersalah kalau curang itu kan. Putusan MK itu kan udah jelas ada manipulasi putusan di situ, ada pelanggaran etik di situ, sampai sang pamannya Gibran itu dicopot dari ketua MK, itu kan jelas. Tapi kan lagaknya kan tidak pernah merasa ada kecurangan di situ, ada masalah di situ ya kan. Kemudian ada mobilisasi aparatur desa juga dilakukan kemarin dan mulai ngeles. Jadi kita lihat bahwa jangan-jangan ya memang mereka tuh sudah merasa di atas angin ya, dengan backing, dengan
apapun yang bisa mereka lakukan, ya kita ya tentu saja selain komunikasi juga ya dengan timnasnya Amin, ya kita juga mencermati juga menyerap secara dukungan, keprihatinan dari publik gitu loh. Jadi masalahnya adalah kita mempersoalkan tendensi-tendensi dugaan-dugaan kecurangan ya, kemudian juga pengerahan aparat dan sebagainya itu kan dari pihaknya Prabowo Gibran ya. Gimana kita mau ngajak komunikasi? Jangan-jangan mereka malah dapat tambahan alasan untuk ngeles, nah gitu. Oke, Mas Guntur. Tapi Gitu, Mas. begini, ini menarik loh Mas Guntur. Ya, ini menarik karena apa? Prabowo tidak diajak dengan alasan sebagaimana yang Mas Guntur tadi katakan, tapi Amin diajak begitu. Nah, padahal Kang Maman pun juga menyebutkan ada kejadian di Majalengka, ada juga yang beberapa kali yang viral seperti Boyolali, lalu juga di Sorong seperti itu. Nah, apakah ini juga tidak akan merugikan pihak-pihak yang diajak ngobrol, pihak-pihak yang akan digandeng gitu loh, Mas Guntur? Ya, kita juga berusaha untuk mengklarifikasi. Misalnya Bupati Majalengka, kebetulan dia kan juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Majalengka. Dan beliau kan berbicara di depan relawan yang bukan ASN. Beliau tuh sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Majalengka. Tapi kita juga jelaskan kalau memang di situ ada pelanggaran dan sebagainya ya, kita akan buka segala investigasi, tidak mau menutup diri atau malah mau ngeles ya kan. Karena bagian dari pemenangan itu kan harus dilakukan oleh kader PDI Perjuangan apapun jabatannya. Tapi yang tidak boleh adalah menggunakan jabatannya untuk pemenangan gitu. Baik. Kita ke Kang Maman, silakan Kang. Tanggapan Anda, Kang? Iya, ada dua hal. Yang pertama, saya kemarin hadir di acara deklarasi damai Jabar Anteng. Anteng itu ada jurdil dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa deklarasi-deklarasi itu tidak terlalu penting kalau tidak diseriusi di tingkat lapangan. Jadi jangan sampai ASN, lalu TNI, Polri damai di depan panggung tetapi ternyata di luar dia berpihak. Nah, yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa kita berterima kasih polisi bergerak. Beberapa komisioner Bawaslu di Sumatera Utara, lalu ada satu kabupaten di Jawa Timur, itu bisa ditangkap karena permainan-permainan itu semua. Kita ingin mengatakan KPU, Bawaslu, seriuslah menjadi orang yang diberi amanat oleh rakyat untuk mengawal proses demokrasi ini. Dua hal itu yang akan menjadikan kita percaya bahwa negeri ini masih diisi oleh orang-orang yang punya integritas. Muak rasanya rakyat mendengarkan pidato-pidato omong kosong para pejabat bahkan pemimpin negeri ini yang hanya menginginkan A, B, C, tetapi setelah itu dia labrak sendiri dalam sehari bahkan 1-2 jam kemudian. Kita pun hari ini rakyat harus diedukasi lewat kehadiran para guru bangsa, lewat LSM, akademisi, ayolah keluar semuanya, speak up semuanya, bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, bahwa ada orang yang ingin menghancurkan kewarasan kita dalam berdemokrasi. Intinya cuma satu, Mas Fadil, Mbak, bahwa ayo kita hari ini jaga kewarasan publik dalam berbangsa dan bernegara, jangan sampai kita kalah dengan hanya kekuasaan. Kekuasaan pernah terjadi di seluruh level zaman ini, tapi dia akan hancur seperti hancurnya Firaun, seperti hancurnya Hitler, Napoleon dan lain sebagainya, Soeharto. Seperti itu. Jadi jaga kewarasan kita dalam bernegara. Baik, poinnya sudah kita tangkap. Kang Maman, terakhir singkat saja Bang Ege. Iya, enggak, senang sekali dengar diksi-diksi dari Kang Maman, udah lama nggak ketemu. Tapi lagi-lagi ketika ada dinasti ya, itu teori mengatakan 4 lingkaran nanti yang akan dipengaruhi. Lingkaran pertama itu aparatur negara, tadi sudah sebut-sebut. Lingkaran kedua itu adalah relawan dalam tanda petik ditambah dengan jawara katanya. Lingkaran ketiga itu agamawan. Ya, lingkaran terakhir itu akademisi. Jadi sangat diharapkan memang agamawan dan akademisi atau civil society dan budayawan itu memang tetap keluar dan meneriakkan dari pusaran itu. Iya, jadi sekali lagi saya setuju sekali bahwa ini pasti kalau mengajak orang yang sedang merasa di atas angin kan agak sulit. Tapi formalitasnya harus demikian. Jadi tetap ada kan beberapa deklarasi. Tapi iya itu kita pandang sebagai panggung depan. Panggung belakangnya kita jaga bersama. Nah, civil society di garis depan, budayawan, guru bangsa. Kalau bisa nanti kan mereka ini biasanya itu terhubung dengan ada KIPP, Perludem, ada beberapa Lima dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga bergerak kencang ya. Semua akan
akan ikut bangun ya Maman ya, Guntur. Saya juga beberapa kali sudah mulai ikutan. Kita semua harus ikut bangun. Democratic Watch gitu ya mungkin? Iya, karena betul saya untuk to certain extent mengatakan kita sedang tidak baik-baik saja. Baik. Nah, kita semua punya niat untuk lebih baik lagi kan. Karena itu semua memang harus dapat ini sebuah alarm yang membangunkan Awareness, kita semua. ya. Dan bentuk komunikasi ini kan harus dimatangkan supaya tidak Matang terjadi tapi konkret di lapangannya juga enggak, harus. bentuk komunikasi ini bisa dalam tanda petik agak sedikit kena balik harusnya kalau dibantah sama pihak yang diajak gitu. Enggak, belum. Oh, nanti orang bilang Mungkin komunikasinya harus saya dieratkan bukan, gitu ya. bukan sama Anda gitu. Atau mungkin bukan belum Bang Ege, Iya. tapi komunikasi sudah, tapi fakta di lapangan kok kayak gini sih cara mainnya. Harus dimatangkan Gitu. karena ini kompetisinya bersegi-segi. Baik, baik. Bukan hanya antara satu kelompok dengan yang kebetulan dekat dengan kekuasaan. Ya. Di antara sendiri juga Harus ada kuat ya. masalah juga gitu. Baik, oke. Selamat pagi, semua sehat. Guntur, Yai Maman. Terima kasih banyak Bang Ege, Terima kasih Kang Bang Maman, Ege. dan juga Mas Guntur terima kasih, Kang Sudah Maman terima hadir, kasih sehat waktunya selalu. pagi ini, sukses selalu untuk Anda, sehat juga untuk Anda semua. Oke.